Sudah ada, Pak. Baik, Bapak Ibu, biar nggak kemalaman kita ini aja ya. Jadi masih ingat nggak Bapak Ibu data yang kemarin itu? Masih, Pak. Yang ini. Jadi saya jelasin aja Bapak Ibu ya. Prakteknya nanti di video kan udah saya jelasin juga ya. Iya. Iya, Pak. Ini logikanya aja. Jadi gini, yang survei kita tutup. Sekarang nih yang eksperimen Bapak Ibu. Jadi eksperimen itu cirinya adalah kita memberikan suatu perlakuan kepada sampel. Jadi salah satu variabel kita itu memang ada perlakuannya ya, perlakuan. Ini contoh judulnya itu adalah pengaruh model pembelajaran dan minat belajar terhadap pemahaman konsep. Atau ini kita ganti nih. Jadi hasil belajar bahasa Inggris misalkan. Hasil belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Ada berapa variabel Bapak Ibu? 3. 1, model pembelajaran. Yang kedua adalah Minat. Yang ketiga adalah hasil Belajar. Oke, baik. Masing-masing variabel ini memiliki alat ukurnya. Model pembelajaran berarti kita praktik mengajar. Nanti Bapak Ibu mengajar. Nah, minimal 2 sekolah. Dan cukup 1 kelas masing-masing sekolah. Nah, sekolah yang pertama di kelas yang kita pilih itu kita pakai KWL. Yang satu konvensional. Kan konvensional kan udah biasa. Jadi kan maksudnya ngajar biasa di sekolah yang satunya. KWL itu apa, Pak? No one learns. Ya, no one learns. Namanya gitu. Tapi saya nggak jelasin KWL-nya. Cukup namanya aja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu cari. Terus minat belajar. Berarti ini instrumennya kita berikan angket kepada siswa. Terus hasil belajar. Berarti kita berikan apa nih? Tes. Kita berikan tes kepada siswa. Nah, berbeda dengan survei, Bapak Ibu, desain penelitian pada eksperimen itu seperti ini. Kalau eksperimen kita tahu. Kayak gini dia. Nah, di sini A, perlakuan kita. Model pembelajaran. Terus A1, ini saya singkat aja. Jadi, model pembelajaran KWL. Di sekolah yang 1. Di sekolah yang kedua, itu kita pakai A2. Konvensional. Konvensional. Gitu. Misalkan jumlah siswanya itu ada 30. Di sekolah yang 1, ini boleh kita samakan. Di sekolah yang kedua, misalkan ada 35. Jadi, misalkan kita pakai 30 aja. Gitu ya. Minimal 30 lah. Jelas kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini di 2 sekolah nih. A1 di sekolah yang 1, A2 di sekolah yang lainnya. Cukup hanya 1 kelas yang kita pakai. Tetapi di dalam 1 sekolah ini, 1 kelas ini, 30 orang ini, itu ada B. B itu minat belajar. B1 adalah minat belajar tinggi, B2 adalah minat belajar rendah. Itu. Nah, dari total 30 siswa ini, Bapak Ibu, dalam tataran teoritis yang paling sederhana itu adalah membagi berapa orang minat belajar tinggi, berapa orang minat belajar rendah dari A1 ini, kita bisa menggunakan 50%. 50%. Berarti yang B1 pada kelompok A1 ini di sini tuh totalnya berapa Bapak Ibu? Ada berapa siswa di sini? 15. 15.
Di sini juga 15. Atau sering kita sebut di sini itu adalah A1B1. Di sini berarti berapa? A berapa nih? A1 B2. A1 B2. B2. Nah, apa maksudnya A1 B1 ini, Bapak Ibu? Ya. Jadi A1 B1 itu adalah kelompok siswa yang diajar dengan model KWL yang memiliki minat belajar tinggi. Jumlahnya ada berapa? 15 orang. 15. Nah, ini baru satu sekolah. Di sekolah yang satunya lagi, dalam satu kelas itu juga sama. Berapa? 15. 15. Berarti kalau ini berarti namanya A2 B1. B1. Di sini A2 B2. B2. Nah, itu. Jadi A2 B2 ini kita bacanya Ya, saya hanya kelompok tadi siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional yang memiliki minat rendah. Betul. Minat rendah ya, Pak? Yang memiliki minat belajar rendah. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas, Iya. Pak. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan 15 orang ini? Artinya kan jumlah siswa kita 30, tentunya namanya kan beda-beda. Ada si A, ada si B, ada si C. Nah, siapa orang siswa kita yang 15 A1 B1 ini itu siapa? Terus yang 15 yang A1 B2 itu siapa? Yang A2 B1 juga siapa? A2 B2 ini siapa? Bagaimana cara kita menentukan orang-orangnya? Ya. Nah, itulah fungsinya minat belajar. Angket minat belajar. Nah, Bapak Ibu nanti kan menyebarkan angket kepada siswa. Jadi, fungsi dari angket minat belajar ini adalah menentukan siapa saja siswa-siswa yang memiliki minat tinggi dan minat rendah pada A1 maupun A2. Itu. Nah, Bapak Ibu kan nyebarin angket tuh kepada siswa. Kita rekap angketnya, Bapak Ibu, direkap. Misalkan ini responden 1, 2, 3, sampai 30. Kemudian angketnya itu 1, 2, 3, sampai 25 item. Kemudian di sini jumlah. Ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu sangat setuju dikasih angka berapa tuh, masih ingat kan? 5. Ya, misalkan ini kita isi aja ya. Misalkan di sini 5, di sini 4, di sini 4, misalkan dan seterusnya. Kemudian di sini 4, 4, 5 dan seterusnya. Di sini misalkan 3, 5, 4 dan seterusnya, seperti itu. Jelas kira-kira Bapak Ibu sampai sini? Jelas. Nah, baru kita jumlah. Misalkan 5 tambah 4 tambah 4 tambah sukses sampai 25 ini ketemulah misalkan 130. 4 tambah 4 tambah 5 tambah sampai 25 item ketemulah misalkan 110. Terus yang ini 3 tambah 5 misalkan ketemulah misalkan 80. Ya, ketemu 80. Terus seterusnya sampai 30, misalkan ketemunya 95, ketemunya misalkan 100, ketemunya misalkan 90, dan seterusnya gitu sampai 30. Jelas, Bapak Ibu, jelas? Jelas, Pak. Nah, selanjutnya adalah
kita merekap data seperti ini, Bapak Ibu mengurutkan jumlah yang ini, tapi diikuti dengan respondennya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, contohnya gini, ini responden. Yang tertinggi itu berapa Bapak Ibu? Responden berapa yang paling tinggi dulu? 130. 1. Ini kok nggak mau ya? Responden 1, ini jumlahnya 130. Terus? Responden 2. Responden 2 berapa? 110. Terus? Responden 5. 100. Responden 5 itu 100. Terus? Responden 4. 95. Oke. 495. Ya. Kita naikin dulu nih. Nah, terus? 90 Responden ya, Pak? 90. 90. Terus responden 3. 80. 80. Nah, begitu seterusnya sampai 30. 30. Gitu. Jelas kira-kira Bapak Ibu sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. sekarang kita buang 30. Katakanlah responden kita 6 ini tadi. Hanya 6 ini. Hanya 6. Nah, tinggal kita belah 2. Berarti 33 kan? Iya. Nah, yang 3 ke atas inilah yang motivasi tinggi, minat tinggi. Yang bawah inilah yang kita kategorikan yang rendah. Jelas kira-kira? Jelas. Berarti yang A1, B1 itu nomor siswanya siapa saja? Siswa 1, siswa 2, dan siswa 5. 5. Ya. Yang A2, A1, B2 berarti Siswa 4, 6, 3. 6 sama 3. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Contohnya 15, berarti di sini jumlahnya ada 15. Itu. Jelas kira-kira Bapak Ibu sampai sini? Jelas. Nah, Y kita apa? Hasil belajar bahasa Inggris. Responden pertama ini nilai hasil belajarnya berapa? Misalkan 90. Responden kedua hasil belajar bahasa Inggrisnya itu misalkan 85. Yang nomor 5 ini 80. Responden 4 itu misalkan 80. Responden 6 itu 75. Responden 3 70. Kan kita tes hasil belajarnya kan? Nah, baru kita dapatkan nilai ini kan, nilai 90, 85, 80. Itu. Inilah nilai hasil belajar inilah yang akan kita analisis di SPSS. Sedangkan minat belajar itu kan siapa saja orang yang tinggi, siapa saja orang yang rendah. Tidak kita analisis di SPSS. Tapi yang dianalisis siapanya adalah hasil belajarnya atau Y-nya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jelas? Jelas. Ya. Ada yang mau bertanya dulu? Saya, Pak. Iya. Berarti kalau seandainya variabel saya tentang learning style juga nggak dimasukin ke SPSS ya, Pak? Learning, gaya belajar ya? Ya. Gaya belajar berarti 3 ya? Iya, nggak dimasukin ke SPSS. Berarti sama penghitungannya kayak seperti ini ya, Pak? Iya, nanti cenderungnya dia kemana? Cenderungnya dia ke ANOVA. Ini namanya ANOVA. Kalau kemarin kan apa? Regresi. Gitu. Jelas kira-kira, Pak? Iya, Pak. Terima kasih. Nah, Gender juga di sini masuknya ya, Pak?
Gender. Masuk gender. Oke. Ya, gender masuk. Style juga masuk. Nah, itu apa namanya eksperimen analisis ANOVA 2 jalur. Nah, sekarang misalkan kita sudah dapetin nih angkanya. Ini yang kelompok A1 B1 itu ini nilai hasil belajarnya. A1 B2 ini hasil belajarnya. A2 B1 ini hasil belajarnya. A2 B1, A2 B2 ini hasil belajarnya. Berarti ini total responden di A1 ini berapa Bapak Ibu? A1 30. 30. Kan gabungan dari A1 B1 kan? Ini. Iya. Tuh. B1 ini A1. Kalau A2 gabungan dari A2 B1 dengan A2 B2. Nah, jadi totalnya 30 juga. Berarti seluruh responden kita berapa jumlahnya? 60. 60. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas. Baik. Nah, sekarang kita coba menganalisisnya di SPSS. Kita, Bapak Ibu nggak usah praktek ya, jadi saya jelasin aja ya. Iya, Pak. Ini saya ulangi aja ya dari awal. Nah, pas Bapak Ibu buka SPSS kan kayak gini muncul awal kan? Kosong kayak begini. Iya, Ingat, kalau kosong kayak gini pertama kali yang kita klik apa? Variable view. Betul, variable view. Betul. Nah, kalau pada eksperimen Bapak Ibu berbeda dengan yang kalau survei kan kita tulis di sini di name itu X1, X2 dan Y, ya. Tapi kalau eksperimen enggak, lebih banyak. Bapak Ibu tulis dulu A, enter, kemudian B di enter, baru Y di enter, A1, A2, B1, B2, A1, B1, terus A1, B2, terus A2, B1, terus A2, B2. Ini B2, Pak. A2 B2, Pak. A2, B2. Nah, Bukan. Di atasnya, Pak. Di atasnya. mana? Itu sudah double tuh, Pak. Yang mana double? A1 B1, A1 B2, Enggak, A2 udah. B1. Oh ya, benar. A2 B1, A2 B2. Nah, jadi sebanyak berapa ini? 11. Bagi yang penelitiannya eksperimen atau expose faktor, gender atau learning style itu kayak gini nanti. Ya. Yang bab 4-nya udah saya kirim kan Bapak Ibu? Sudah. Nah, ikutin aja itu Pak nanti ya. Nah, ini karena nggak ada desimal, kita bikin jadi 0. 0 semua. 0 semua. Kita bikin jadi 0. Nah, baru kita ke label. Label ini apa Bapak Ibu? Nama variabel kita. A-nya kita apa tadi? Model apa ya, Pak? Membaca. Terus B-nya? Minat belajar. Y-nya? Prestasi. Bahasa. Hasil belajar. Kalau eksperimen kita pakai hasil belajar. Kalau survei kita pakai prestasi belajar.
Laksanakan kami, seperti kami pun mengampun yang bersalah pada kami. Nah, Dan janganlah ini masukkan kami ke setelah dalam itu pencobaan, Bapak Ibu tapi bebaskan kita kami dari klik yang jahat. video. Video. Seperti pada Kemudian di permulaan, sini sekarang selalu dan ada tanda kotak ini. Pas kita klik videonya, kita klik tanda kotak. Nah, di sini ada berapa model pembelajaran yang kita Terima pakai? kasih semua. Ada dua. Ada 2. Berarti kita tulis angka 1 dulu. Terima kasih. Berarti di sini KWL. Baru Bapak Ibu add. Kemudian 2 apa? Konvensional. Dua yang KWL, Pak. Nah, gitu. Jelas, Bapak Ibu? Iya, Pak. Baru kita klik O. Oke. Terus minat belajar. Tadi ada berapa? 2. Itu apa? Tinggi. Tinggi. Independen. Tinggi. 2 rendah. 2 itu rendah. Nah, gitu ya. Nanti kalau Pak Asep pakai learning style, ya pakai apa saja learning style-nya nanti diurutkan gitu ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang lain kita abaikan. Kita ke data view. Gitu. Ini udah berubah nih. A ini model pembelajaran, B-nya minat belajar, kemudian G-nya hasil belajar, ini A1 dan seterusnya. Nah, ingat Bapak Ibu, di kolom A tadi, di variabel view itu, kita nulis angka 1 dan angka 2. 1 itu menunjukkan KWL, 2 itu menunjukkan konvensional. Yang ke bawah ini adalah responden. 1, 2, 3 ke bawah ini adalah responden. Berarti di angka A ini kita hanya menulis angka 1 dan angka 2. Pertama kita tulis angka 1. Kita tulis angka 1 sebanyak berapa angka 1 yang kita tulis? 30. Betul, 30. Karena Jumlah respondennya 30. 30. Untuk yang kita copy, kemudian paste sampai 30. Nah, gitu. Jadi 1111 ini menunjukkan kelas KWL. Ada 30 orang. Kemudian di bawahnya kita tulis angka 2. Menunjukkan konvensional sebanyak berapa? 30 orang. 30 orang juga. Berarti sampai 60. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Sampai sini jelas? Iya, Pak. Jelas. Nah, ingat di A1 ini ya, untuk kolom B, ingat kolom B itu ada 2 di A1. Ada yang tinggi, ada Rendah. yang rendah. Berarti kolom B menulis angka 1 untuk di A1 ini sebanyak 15. Berarti saya nulis angka 1 sebanyak 15. 15, ini saya paste. Nah, terus di bawahnya 2 sampai 30. 15. Sampai 30. Paste. Nah, kelompok yang kelas yang satunya juga sama ya. Tinggal saya copy yang ini aja, berarti sama 15. Saya copy, kemudian tinggal kita paste. Nah, gitu. Jadi di kelompok A2 itu yang miliki minat tinggi juga ada 15, yang miliki minat rendah juga ada 15. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas. Nah, sekarang kita masukin Y-nya. A1, B1, A1, B1, A1, B1 sebanyak 15. Nah, ini saya copy di sini. Di Excel-nya. Pak. Ya. Apa?
Ada Nggak pertanyaan? paham, Pak. Oh iya. Nah ini kan A1B B1. 1. Ini saya copy berarti kan? Tuh. Saya copy. Saya stop. Kita pindah ke saya. Mana lagi? Nah ini kita copy. Paste di sini. Nah, pas 15 kan Bapak Ibu? Iya. 1 gitu. Terus saya copy juga A1B B2. 2 di sampingnya tadi. Di sampingnya A1B B2. 1, samping A1B1 ya kan? Kita taruh di bawahnya sini, kita paste. Itu pas 15 kan. Selanjutnya A2 B1. 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 A2 B1 saya copy. Saya copy di sini. Paste di sini. Sekarang terakhir. A2 B2. A2 B2. B2. Nah, jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya. Kalau soal UAS, bisa lah Bapak Ibu bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita ke A1. A1 berarti kolom A yang memiliki angka 1 itu responden PA sampai responden 1 berapa? sampai 30. 1 sampai 30. Berarti yang kita copy bukan satunya, tapi nilai Y-nya. Nilai Y-nya kita copy 1 sampai 30. Kita copy. Kemudian kita paste di A1. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Sekarang A2. Berarti kita lihat A yang kolom yang angka 2 mulai dari 31. 31 ya. Nanti saya copy dari sini. Copy dari sini. Kemudian saya paste di A2. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Sekarang B. B yang angka 1 berarti mulai dari nomor berapa? Nomor 1 sampai 15. 1 sampai 15. Kita copy. Taruh di sini. Ada lagi enggak? Di bawah. Ada nih angka 1. 31 sampai 45 ya, Pak. 45. Kita kemudian taruh di bawahnya di sini. Kita taruh di bawahnya paste. Nah ini B1. Sekarang B2. Mulai dari 16 sampai 16 sampai 30. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ada lagi nggak di bawah? Ada 46 sampai 60. Sini. Ini sampai sini kita copy. Kemudian taruh di bawahnya di sini. Nah, sekarang A1B1 2 kolom yang kita lihat. Kolom yang angka 1 dan kolom B yang angka 1. Berarti mulainya dari nomor 1 sampai A1 sampai 15. Ya, 1 sampai 15 kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Terus A1B2 dari kolom apa sampai berapa?
Kolom 16 sampai 30. 30. Betul. Copy, taruh di sini. Master. Terus A2B1. A2B1 dari kolom 31 1 sampai 5. Ya, 45. Nah, Ya. Ini taruh di sini. Terakhir A2B2 berarti mulainya 46 ya, sampai 6. sampai 6. Nah, jelas kira-kira Bapak Ibu. Bisa Jelas. sampai sini input datanya? Bisa. Bisa. Nah, kita coba analisis satu aja. Jadi, hampir sama dengan survei 3 analisis yang kita lakukan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah deskriptif datanya, yang kedua adalah uji prasyarat, kemudian yang ketiga adalah uji hipotesisnya. Nah, yang kita coba malam ini adalah uji deskriptif statistiknya. Masih ingat kira-kira Bapak Ibu apa yang kita klik? Analisis. Terus? Analisis, terus deskriptif. Terus? Kemudian frekuensi. Frekuensi. Nah, berbeda dengan survei Bapak Ibu. Kalau eksperimen ini kita lakukan deskriptif data itu sebanyak 8 kali. 8 kali. Mulai dari A1 sampai A2B2. Tapi itu kita lakukan sendiri-sendiri. Kita mulai dari A1 dulu. Kita pindahkan A1. Kalau survei itu enggak. Ya. Kalau ini satu-satu. Satu ya. Satu-satu. Nah, kita pindahkan, baru kita Klik chat. Statistik. Nah, terus yang kita checklist apa aja? Mean, median, modus, standar deviasinya, maksimum, minimum, maksimum. Klik continue. Terus apa lagi? Chart. Oh, histogramnya sama normal kurvanya. Kita klik continue. Habis itu oke. Nah, ini baru A1. Kita balik lagi untuk menganalisis dua analisis statistik. Nah, ini A1-nya kita balikin dulu. Perlu balikin. Terus masukin A2 lagi. Nah, kita statistik dan cat lagi. Cukup sekali aja. Langsung oke aja. Langsung oke. Nah, ini baru A2. Balik lagi. Gitu. Balik lagi. Kita pindahin lagi A2-nya. Baru kita masukin B1. Habis itu klik. Oke lagi. Balik lagi. Itu baru B1. Sekarang B2. Kita balikin. Masukin B2, klik OK, gitu kan? Iya. Kalau sudah, balikin lagi, masukin lagi A1, B1, klik OK. Kalau udah, balikin lagi, masukin lagi A1, B2. Balikin lagi sampai A2, B1, B2. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya Pak. Iya Pak. Bisa ya? Lebih enakan mana? Survei apa kayak begini? Survei. Sama Pak, sama enaknya Pak, sama. Iya, sebetulnya sama, cuma ini lebih input datanya ribet Pak. Tinggal itu aja sih. Artinya masih ada waktu perubahan judul gitu kan Bapak Ibu ya kan, kamu ke survei akan mau ke ini, itu pertimbangan. Saya nggak jadi ngambil variabel gender Pak. Ya.
Nah, jadi modelnya itu agak tebelan dikit gitu ya. Kalau yang apa namanya ANOVA ini ketimbang apa namanya survei gitu. Tapi ini soal untuk UAS ya Pak? Iya, soal untuk UAS kayak gini. Gitu. Sama-sama penting Pak. Survei dan eksperimen. Paling kita 1 kali pertemuan lagi Bapak Ibu. Saya bahas yang uji prasyarat sama hipotesisnya sama penafsirannya. Habis itu nanti Bapak Ibu belajar mandiri, saya kasih tugas dikumpulkan saat UAS. Datanya yang Bapak Ibu gunakan adalah data yang saya analisis ini. Jadi saya nggak perlu ngirim data lagi. Jadi hasil latihan Bapak Ibu, nah itu disimpan nanti dikumpulkan di UAS. UAS. Terus UAS ada soalnya lagi nggak? Ada lagi soalnya, bukan itu kan tugas. Buat latihan, pemanasan. Siap Pak, siap. Pak, setelah setelah kita tahu deskriptifnya ini deskripsinya, apa ada analisis lagi Pak setelah ini? Ada. Kan tadi 2 Iya, lagi. ada. Uji prasyarat sama uji hipotesis. Itu hipotesisnya pun nanti ada 2 ya, simple effect sama main effect. Jadi hipotesisnya 2 kali lagi nanti kita uji lagi gitu. Tapi nanti kita bahas Bapak Ibu. Nggak usah dipikirin ya. Itu kira-kira ya. Nanti akan kita sandingkan di bab 4-nya. Oh ini gitu ya. Jadi sekali lagi data Excel yang sudah Bapak Ibu terima yang saya kirim itu Bapak Ibu olah mulai dari deskriptifnya ini lengkap A1, A2 sampai A2, B2 ya. Nggak usah penafsirannya. Ininya aja nanti dikumpulin hasil SPSS-nya aja. Oh. Ya. Jadi narasinya nggak ada, nggak perlu. Narasinya itu nanti ada di UAS. Ya. Oh ya. Soal UAS nanti, gitu ya. Tapi nanti saya akan kasih tuh Bapak Ibu, saya kasih apa kayak kemarin ini isinya jawabannya kayak gini. Gitu. Jadi nanti ada soal lain ya Pak selain ada ini. Ada soal lain. Ini buat latihan aja. Ini buat untuk tugas saja ini. Tugasnya buat tugas saja Bapak Ibu. Buat pemanasan nanti, buat UAS. Ya, cukup. Lanjut lab maksud saya. Ya Pak Ronald, cukup nggak? Cukup Pak. Udah malam. Lanjut live ya Pak. Iya. Ya, Asep mau tetap judulnya nggak apa-apa sih, bagus. Udah tanggung sih Pak. Ribet nanti ngerubah. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak, tapi di luar tema juga sih. Tadi sempat ditanyain sama Mr. Gustaman juga. Suruh ditanya uji validitas yang cepat itu gimana Pak? Oh nanti saya kasih, tinggal Bapak Ibu. Udah saya buatin rumusnya di Excel, tinggal Bapak Ibu masukin, hasilnya udah ada. Oh iya, terima kasih validitas Pak. Dan reliabilitas itu untuk survei juga? Iya, survei. Jadi setiap variabel itu nanti kita perlu uji validitas reliabilitasnya. Oh, iya. Dan nanti saya kasih Bapak Ibu Excel-nya secara cepatnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin rumus, sudah saya bikinin rumusnya. Sudah jadi. Terima kasih Pak. Tinggal masukin angkanya, kayak SPSS, masukin angkanya, hasilnya udah ada di bawahnya. Muncul dia nih, valid, tidak valid, valid, tidak valid, udah muncul. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tapi ingetin saya Bapak Ibu pertemuan berikutnya. Saya lupa siap, ya, nanti ketua kelasnya ingatkan. Ya, nanti saya kirimin Bapak Ibu validitas dan reliabilitasnya. Ya, baik Pak Sep, nanti saya kirimin ya minggu depan ya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Kalau minggu depan kita mulai ini aja, jam agak panjang dikit ya karena 2 materi ya. Jam 8 ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya setuju Pak. Lagi jam 8 Arif udah nguap-nguap itu.
Ini udah. Kalau masih kuat. Ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.